Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, penyala musuhku setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu, ya Tuhan, atas berkat dan anugerah-Mu yang sangat besar di dalam kehidupan kami. Tidak ada Tuhan yang lain yang patut kami sembah. Hanya Engkau adalah Tuhan penyelamat kami yang ajaib. Engkaulah Tuhan yang selalu setia, menjaga dan melindungi kami dari segala serangan roh-roh yang jahat. Terima kasih atas keselamatan yang kami terima daripada Engkau dalam kehidupan kami pada hari ini. Bapa, ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Izinkan kami sekali lagi berada di dalam pimpinan-Mu, di bawah gada dan tongkat kekuatan-Mu yang maha kuasa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan. Kepada semua umat Tuhan dimanapun kita berada, puji Tuhan, karena semua kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati kelanjutan kehidupan kita pada hari ini. Doa kami agar semua tetap berada di dalam pemeliharaan serta perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Mari jemaat Tuhan, kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 113 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, keyakinan tentang Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang sungguh mengenal tentang kasih dan kuasa Tuhan yang abadi, pasti rindu mendekati Tuhan dan mau diyakinkan tentang siapakah Tuhan itu di dalam kehidupannya. Satu kebiasaan yang masih ada pada manusia sampai pada saat ini, ialah apabila mata kita sudah melihat, barulah kita percaya. Tetapi
banyak orang lupa bahwa apa yang Tuhan telah buat di dalam hidup ini tidak semuanya boleh dilihat dengan mata kepala kita kalau mata hati rohani kita tidak dicelikan oleh Tuhan. Nah, mari kita melihat bagaimana si pemazmur menyatakan keyakinannya tentang kasih dan kuasa Tuhan yang abadi itu di dalam kehidupannya. Apakah yang ia lakukan sebagai respon kepada kasih dan kuasa Tuhan? Yang pertama, dia mendekati Tuhan dengan pujian. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat berkata, Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus selalu memuji dan memuliakan Tuhan? Karena itu adalah salah satu cara yang harus kita lakukan untuk mendekati Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan juga mau agar kita sebagai umat-Nya selalu bersyukur kepada-Nya dan mengagungkan nama-Nya di atas segala kebaikan yang Ia telah lakukan bagi kita. Dalam ayat yang ketiga berkata, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya terpujilah nama Tuhan. Raja Daud disadari oleh Tuhan agar ia bangun dan memuji Tuhan di waktu pagi sebelum ia melakukan tugas hariannya sebagai pemimpin bagi umat pilihan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita meresponkan kebaikan Tuhan di dalam hidup ini dengan tekun memuji dan memuliakan nama-Nya sebagai Tuhan yang berkuasa? Lalu yang kedua, bagaimana si pemazmur menyatakan keyakinannya tentang kasih dan kuasa Tuhan yang abadi itu di dalam hidupnya? Dia mengisytiharkan tentang otoritas Tuhan. Dalam ayat yang keempat dan keenam berkata, Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud mengisytiharkan bahwa Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Dia mengatasi segala bangsa dan mengatasi langit. Tidak ada Tuhan yang lain seperti Dia, yang tinggal di tempat yang maha tinggi. Dia diam di dalam kerajaan-Nya yang kekal. Oleh karena kuasa supranatural yang ada padanya, Dia dapat menguasai kehidupan setiap umat manusia. Segala pergerakan manusia tidak ada yang tersembunyi baginya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kita mencari kekuasaan yang ada pada Tuhan ini untuk menundukkan segala kuasa yang menyerang kita? Oleh itu, jangan coba memberontak kepada-Nya, tetapi berserahlah kepada-Nya, nikmatilah kasih karunia-Nya yang dianugerahkan-Nya kepada kita. Lalu yang ketiga, apakah yang Tuhan lakukan kepada orang yang tetap percaya kepada kasih dan kuasa-Nya? Dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 berkata, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk menundukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia menundukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah kita bahwa hanya orang-orang yang jatuh yang akan diangkat untuk berdiri dan hanya orang-orang yang direndahkan yang akan ditinggikan? Tuhan lebih mengetahui situasi yang kita lalui. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuannya. Oleh sebab itu, Dia adalah yang Maha Kuasa. Kasih setia-Nya tidak dapat dirubah oleh apapun.
kalau Tuhan mengulurkan kasih dan kuasa-Nya di atas kita. Oleh itu, hiduplah di dalam pengenalan akan kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah beranjak dari dalam hidup ini, dengan kerendahan hati dan takut akan Dia. Karena orang yang sungguh takut akan Tuhan senantiasa memuliakan nama-Nya. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang sungguh memberkati kehidupan kami menjadi dewasa di dalam Engkau. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi perjalanan kami setiap hari. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sedang di dalam pelayanan, baik yang melayani sebagai gembala jemaat, baik yang melayani sebagai penginjil, baik yang melayani sebagai guru sekolah teologi, yang melayani sebagai pemimpin-pemimpin di dalam gereja. Tuhan, kuatkanlah iman kami, kuatkanlah hati kami, berkatilah kami dengan hikmat-Mu, agar kami terus melakukan semua pelayanan ini dengan baik, sesuai dengan karunia-karunia roh yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk keselamatan pemuda-pemudi pada saat ini, dimanapun mereka berada. Tuhan, tolong kuatkan iman mereka, sekalipun begitu banyak perkembangan yang sangat menyita hidup dan pikiran mereka. Tuhan, berilah mereka hati yang takut akan Engkau, agar mereka tidak terhanyut dengan arus keindahan dunia pada saat ini. Kami juga rindu agar Roh Kudus-Mu melakukan pembaharuan dan pemulihan di dalam kehidupan umat-Mu ya Tuhan, baik di dalam gereja maupun di dalam rumah tangga, bahkan juga di dalam kehidupan secara pribadi. Tuhan, Engkau yang menguatkan iman, serta memperbaharui hati kami untuk mendekati Engkau baik di dalam doa dan juga di dalam pujian. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau berkenan memberkati perjalanan hidup kami pada hari ini sesuai dengan janji-Mu. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang berada di dalam kekhawatiran Tuhan Engkau tetapkan iman mereka, yang berada di dalam kedukaan Roh Kudus hiburkan mereka pada saat ini, yang terikat diganggu oleh roh-roh yang jahat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret, kuasa roh yang jahat dihancurkan dan dilumpuhkan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang menguasai kehidupan kami dari hari ke hari dan saat ke saat. Terpujilah nama Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan iman kami berdoa dan mohon semuanya ini ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya Tuhan. Amin.